Salah satu dari 5 poin Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan Habib X adalah menyempurnakan keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun. Makna penyempurnaan itu dinilai selaras dengan 4 poin sabda lainnya, termasuk poin pengubahan perjanjian Kerajaan Mataram. Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ada 3 pusaka yang dianggap keramat, yakni tombak Kanjeng Kiai Ageng Pleret, keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek, dan keris Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat. Sedangkan keris Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun adalah keris yang biasanya diberikan kepada putra mahkota. Hal itu saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Ia juga diserai keris Kiai Joko Piturun. Dalam butir kelima itu, Sultan Habib X bersabda akan menyempurnakan keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun. Apa yang maksud dengan akan disempurnakan? Apakah keris tersebut akan diputrani atau dibuatkan duplikat, atau akan ditambahkan keris pusaka lagi kepada yang akan menggantikannya? Bayu Dardias, dosen politik dan pemerintahan UGM yang sedang kuliah S3 di Australian National University, memiliki penilaian terhadap poin Sabda Raja terkait dengan penyempurnaan 2 keris tersebut. Kata Dardias, itu adalah perkataan politis yang maksudnya adalah putri mahkota dalam tanda kutip, dan sultan selanjutnya, dalam hal ini GKR Pembayun, tidak perlu lagi menggunakan keris. Selain itu, Bayu Dardias juga menyoroti kata menyempurnakan dalam tanda kutip sesuai dalam Sabda Raja itu. Ketika Sultan mengatakan nyempurnake, itu berarti pula mengindikasikan bahwa leluhurnya HB1-9 memegang keris-keris yang belum sempurna. Dalam filsafat Jawa, keris adalah senjata tradisional yang melekat kepada kaum laki-laki. Dilihat dari nama Joko Piturun dalam tanda kutip, keris tersebut biasanya diberikan kepada putra mahkota. Nama Joko sendiri sudah menunjuk kepada sosok atau figur seorang laki-laki. Bila Sultan hendak menyempurnakan kedua keris tersebut, akan membuka ruang putri sulung Sultan Habib X, Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Pembayun, menjadi putri mahkota. Saat ini dalam Sabda Raja, Gusti Pembayun mendapat gelar GKR Mangkubumi. Nama Mangkubumi juga pernah disandang ayahnya yang pada masa kecil bernama Herjuno Darpito, kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Mangkubumi, dan kemudian naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bayu menilai makna sabda penyempurnaan 2 keris itu sejalan juga dengan poin sabda pengubahan perjanjian Kerajaan Mataram antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Seperti diketahui, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan adalah 2 orang pendiri Kerajaan Mataram. Itu adalah makna politis yang maksudnya garis keturunan tidak lagi garis laki-laki, tetapi juga bisa perempuan. Berikut adalah sejarah Kanjeng Kiai Joko Piturun. Kanjeng Kiai Joko Piturun dan Kanjeng Kiai Ageng Kopek disebut-sebut oleh Habib X adalah Sabda Raja. Berikut ulasan selengkapnya. Saat Pangeran Mangkubumi berada di Gunung Sindoro, ia melihat gundukan bulu burung. Setiap kali burung yang melintas di tempat itu langsung jatuh, mati, dan dimakan semut. Ia lalu membukanya dan didapatinya sebilah keris. Begitu GBPH Yudaningrat, adik Habib X lain ibu, menceritakan asal-muasal keris Kanjeng Kiai Joko Piturun.
Kala itu Pangeran Mangkubumi yang tak lain Sri Sultan Hamengkubuwono I lari ke Gunung Sindoro karena dikejar-kejar oleh Belanda. Bersama istri dan prajuritnya, ia lalu masrangga atau tinggal sementara di Sindoro. Gundukan bulu itu dilihatnya ketika menyusuri gunung mencari makanan dengan berburu binatang untuk istrinya yang tengah mengandung. Sejak habis satu, keris itu diberikan ke calon penerus tahta. Joko yang berarti laki-laki dan Piturun adalah keturunan. Jadi Piturun itu pasti laki-laki. Menurut Jatiningrat, pusaka itu disimpan di Bangsal Proboyekso, berada di sebuah kotak dan tersusun rapi di susunan rak-rak dengan nomor registrasi yang telah ditentukan. Tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Kala HP10 menggelar dawuh raja mengganti nama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, kata Yudaningrat, HP10 mengenakan keris Joko Piturun. Joko Piturun itu berada di tengah HP10 ketika dinobatkan sebagai putra mahkota. Namun jauh sebelum penobatan, konon suatu siang ketika usai jamasan rutin digelar di keraton, HP10 lah yang kala itu dipasrai HP9 untuk mengembalikan ke rak di Bangsal Proboyekso. Menurut Jatiningrat, pada tahun 1989 silam, saat penobatan Mangkubumi adalah seorang pengawal raja bersama puluhan prajurit. Kala itu pria kelahiran 1943 itu masih berusia 46 tahun. Ia berada di sisi kanan belakang HP10 ketika duduk di singgasana raja di Bangsal Manguntur Tangkil. Kendati demikian, Jatiningrat tak melihat pasti adanya prosesi pemberian keris. Di sisi lain, proses penobatan putra mahkota tersebut tak berselang lama. Kurang lebih 5 menit setelahnya, Mangkubumi yang bergelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Nagara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram langsung diangkat sebagai raja bertahta.